Shalom, selamat malam dan selamat hari Sabat untuk seluruh umat-umat Tuhan di mana saja berada. Pada malam hari ini kita patut bersukacita, bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan oleh karena berkat pimpinan Tuhan di sepanjang pekerjaan kita hari ini, bahkan di dalam minggu ini, khususnya selama 6 hari ini kita boleh bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Tentu adalah sukacita bagi kita semuanya oleh karena malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan di dalam belajar Alkitab interaktif online. Dan pada malam hari ini pelajaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Sutrisno Cakra Pawira. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, tema pelajaran kita sepanjang pelajaran Alkitab online ini adalah apakah Anda tahu? Dan tema topik khusus pada malam hari ini adalah tentang surga. Saya yakin dan percaya bahwa pelajaran malam hari ini sangat berharga bagi kita. Untuk itu marilah kita boleh bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu, saudara-saudaraku semuanya, sebelum kita mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita semuanya untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini, khususnya di hari Sabat yang indah ini, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Secara khusus, Tuhan telah memberkati kami di dalam minggu bekerja, dan pada kesempatan malam hari ini, kembali kami boleh belajar bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bahagian kami semuanya. Sehingga setiap firman Tuhan yang kami pelajari, boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan kami pun boleh memiliki kerinduan agar Tuhan boleh segera datang, sehingga kami boleh mewarisi kerajaan surga yang Tuhan telah sediakan bagi kami semuanya. Bapa di surga memberkati hamba Tuhan, Pendeta Sutrisno Cakra Pawira, yang akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan akan mengurapi hamba Tuhan ini, sehingga setiap perkataan yang disampaikan, setiap pelajaran yang dibagikan, akan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami semuanya. Dan terlebih di atas semuanya itu, menjadi puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk segala berkat yang Tuhan berikan pada kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini, ada beberapa hal yang rindu saya sampaikan kepada kita semuanya untuk boleh menjadi perhatian kita. Yang pertama bahwa di setiap malam dan juga malam hari ini, kita ditemani oleh sahabat tuli yang akan menerjemahkan di dalam bahasa isyarat. Sehingga kita akan boleh mengerti setiap pelajaran yang akan disampaikan nanti oleh sahabat tuli yang akan menerjemahkannya. Lalu yang kedua, saudaraku, bila mana saudara-saudara ada rindu yang ingin ditanyakan melalui pelajaran pada malam hari ini, saudara boleh menuliskannya, baik itu di aplikasi Zoom Meeting, di aplikasi Facebook, dan juga di aplikasi YouTube. Silahkan tuliskan di kolom komentar, maka nanti kami akan terima pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya, kemudian nanti kita akan membahasnya di malam-malam berikutnya. Lalu yang ketiga, bila mana saudara-saudara Bapak Ibu semuanya rindu untuk didoakan atau bahkan belajar Alkitab lebih dalam lagi, boleh juga menuliskannya di kolom komentar. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang boleh menjadi pengumuman kita pada malam hari ini. Marilah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sutrisno Cakra Pawira. Waktu dan tempat ini kami persilahkan. Baik, shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Puji Tuhan, apakah suara saya bisa didengar, Pak Pendeta Samuel? Boleh tolong? Iya, jelas. Bisa, Pak Pendeta Cakra. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat malam dan selamat Sabat untuk kita semuanya.
Baik, sebelum saya melanjutkan pada pembahasan kita pada malam hari ini, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang saya rasa baik untuk kita jawab dulu sebelum kita diskusi materi kita tentang surga pada malam hari ini. Ini datang dari Sumatera Utara, dari Bali G, Anggun Simanjuntak. Pertanyaannya adalah, di kebangkitan ke-1, itu kan orang yang mati dalam kebenaran dibangkitkan. Jadi kebangkitan kedua itu siapa yang akan bangkit? Jadi di kebangkitan yang pertama adalah mereka yang percaya dan yang mengikuti kebenaran. Di kebangkitan yang kedua adalah mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan itulah yang akan masuk di kebangkitan yang kedua. Terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah hari, tanggal, dan kapan Tuhan Yesus itu datang akan diberitahukan kepada orang yang benar itu? Jawabnya, kita tidak tahu. Alkitab tidak menuliskannya. Tetapi yang Alkitab tuliskan adalah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali diberitahukan di dalam Alkitab. Yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, semua mata, tidak terkecuali, akan melihat, menyaksikan kedatangannya. Pertanyaan yang ketiga datang dari Surabaya, Saudara Ferry. Sebagai berikut, selamat malam Pendeta, saya Ferry Pires dari Surabaya. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Dalam kitab Wahyu 13 ayat 8 terdapat golongan orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Hal ini kontradiksi dengan rencana penciptaan, bahwa Tuhan menciptakan manusia sungguh amat baik dan rencana keselamatan itu bagi semua manusia. Di ayat yang lain juga mengatakan bahwa Tuhanlah yang membentuk manusia dalam Mazmur 139:13-16. Jika memang Tuhan menciptakan manusia yang pada akhirnya harus mengalami kematian yang kekal, apakah ini bukan hal yang sia-sia? Lalu dengan kata lain, apakah keselamatan memang tidak berlaku bagi golongan orang yang namanya tidak tertulis di kitab kehidupan sejak dunia dijadikan? Mohon pencerahannya Pendeta, terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang sangat baik. Saya memperhatikan kawan ini, saudara ini adalah seorang yang tekun membaca Alkitab. Ya, teruskan di dalam membaca. Dan ayat yang ditanyakan adalah Wahyu pasal 3 ayat 8 yang bunyinya, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Nah, saudara sekalian, ini sebutan ini adalah sebutan untuk semua mereka yang menyembah pada binatang itu dan yang tidak percaya, mengambil keputusan untuk tidak setia kepada Tuhan. Nah, ini bukan predestinasi, bukan ketentuan yang dibuat oleh Tuhan bahwa seseorang itu selamat dan tidak selamat sudah ditentukan jauh-jauh hari sebelumnya. Ini adalah kemahatauan Tuhan. Jadi untuk selamat dan tidak selamat itu adalah tawaran daripada Tuhan, tetapi itu adalah pilihan dari kita. Pilihan dari kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa menolong.
Lantas kemudian kita akan masuk pada pembahasan kita pada malam yang ke-18. Pada malam hari ini, saya senang sekali untuk mempersiapkan bahan yang saya siapkan ini hampir setengah hari, hampir 1 hari ya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami siapkan ini dengan pertolongan Tuhan kita bisa memahami dengan baik pada malam hari ini. Baik, saudara sekalian, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan di sorga, kami datang padamu pada malam hari ini mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang indah kembali Tuhan berikan bagi kami untuk mempelajari sebagian lagi dari keindahan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami pelajari menuntun kehidupan kami dan sudah memberikan kekuatan bagi iman kami. Dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini juga akan menolong kami untuk terus bertumbuh dalam iman, dalam kasih dan kepercayaan kepada Tuhan. Supaya kami boleh diperkuat pengharapan kami untuk keselamatan yang datang daripada Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, ini saya rasa adalah merupakan satu satu topik yang paling diminati oleh semua orang, dan topik kita pada malam hari ini adalah tentang surga. Tentang surga. Jadi ini adalah bahasa yang baku ya, bukan sorga, tetapi surga. Boleh juga kita menyebutkan sorga, tapi bahasa bakunya adalah surga. Baik, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa itu surga? Dan di mana itu surga? Sebagian orang berpendapat, khususnya mereka yang ragu-ragu akan firman Tuhan. Mereka berpendapat bahwa surga adalah sebuah fantasi saja. Bagi mereka juga mengatakan bahwa surga adalah ya sekedar mitos saja. Namun saudara sekalian, sebagian orang mengatakan itu fantasi dan itu adalah mitos. Tapi untuk mereka yang mendalami firman Tuhan, untuk yang mengenal Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mempercayai bahwa surga itu adalah ada dan benar-benar nyata adanya. Jadi kembali kepada pertanyaan surga. Apa itu surga dan di mana itu surga? Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Alkitab menuliskan paling sedikit, sebelum kita masuk lebih dalam, Alkitab menuliskan paling sedikit ada 3 lapisan langit. 3 lapisan langit itu adalah, yang pertama adalah langit pertama. Ini adalah atmosfer kita atau cakrawala, di mana burung-burung terbang. Lantas kemudian langit yang kedua adalah tempat di mana bintang-bintang berada. Tempat di mana matahari-matahari, gugusan-gugusan bintang itu berada. Lantas kemudian langit yang ketiga adalah tempat di mana surga berada, di mana tahta Allah ada di sana. Pak Pendeta, apa yang Pak Pendeta katakan, apa ada ayatnya? Mari kita lihat ayat-ayatnya. Langit yang pertama, Kejadian pasal 6 ayat
Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan mengatakan, "Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah hari pagi, itulah hari kedua." Langit pertama disebutkan cakrawala atau atmosfer. Wahyu pasal 19 ayat 17 menyebutkan, "Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan besar." Jadi langit yang pertama adalah langit di mana burung-burung berterbangan atau pesawat terbang berterbangan. Lantas kemudian yang berikutnya, langit yang kedua. Langit yang kedua adalah tempat di mana gugusan bintang berada. Apa ada firman Tuhan? Coba kita lihat. Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga. "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan." Jadi langit adalah tempat, yang kedua adalah tempat bintang-bintang. Tuhan tempatkan. Kejadian 15 ayat yang ke-5. Firman Tuhan menuliskan, "Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Jadi ketika Tuhan menunjukkan kepada Abraham janji untuk nanti keturunannya banyak, dia menunjuk ke langit di mana bintang-bintang itu ada di sana. Itu adalah langit kedua. Lantas kemudian langit yang ketiga. Baik. Langit yang ketiga, mari kita lihat di dalam 3 ayat ini ya. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat 4. Saya baca. "Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga." Ini sorga di sini terjemahan yang lain adalah langit, ya, heaven. "Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus." Jadi langit tingkat ketiga itu Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 30 di sebelah kanan, di sini. "Dan dengarlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu, munya besar, kediaman Tuhan, kediaman Allah di mana? Di sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni." Luar biasa firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 9. "Karena itu berdoalah demikian," ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah
namamu. Dikuduskanlah namamu. Jadi, saudara sekalian, di langit pertama tidak disebut di dalam Alkitab, langit kedua tidak disebut dalam Alkitab, tetapi langit yang ketiga disebut dalam Alkitab. Kalau itu ada yang ketiga, biasanya ada yang kedua atau ada yang pertama. Ya, saudara sekalian, jadi kita tahu langit pertama itu tempat burung terbang, sekarang pesawat juga terbang di situ. Langit yang kedua adalah tempat gugusan-gugusan bintang, matahari, bulan. Dan langit yang ketiga adalah tempat di mana Tuhan berada, takhta Tuhan ada di sana, tempat kediaman Tuhan, yaitu di sorga atau di Firdaus, dituliskan langsung di Firdaus. Jadi saudara sekalian, pertanyaannya sudah bisa kita jawab. Apa itu sorga? Apa itu surga? Jawabnya adalah surga adalah tempat di mana Allah bertakhta, di mana Allah berada di sana. Lantas kemudian di mana itu? Ya, menurut Alkitab tadi di 2 Korintus 12 ayat 2, 2 Raja-Raja 8 ayat 30 dan Matius pasal 6 ayat 9, yaitu di langit yang ketiga. Nah, saudara sekalian, dengan memahami ini maka kita akan lebih mudah nanti untuk memahami apa itu, di mana itu, dan kemudian memahami situasi, kondisi, konsep pemahaman tentang surga. Nah, yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah surga, tempat di mana Allah bertakhta. Dan kemudian surga, tempat di mana nanti Allah bertakhta dan umat-umat tebusan akan hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, bila mana kita membaca Alkitab kita akan mendapatkan ayat-ayat di dalam Alkitab yang membangkitkan pengharapan kita dan iman kita. Karena di dalam ayat-ayat Alkitab tersebut, kita mendapatkan fakta-fakta yang memberitahukan kepada kita tentang surga, tentang surga. Pada malam hari ini kita akan mempelajari, kita akan membaca hampir-hampir ayat-ayat ini, tidak perlu dijelaskan lagi isinya. Dengan kita membaca, kita sudah akan bisa memahami tentang keadaan, tentang fakta-fakta yang ada dalam surga. Dan kita akan baca ayat-ayat berikut yang menuliskan tentang surga. Kita melihat fakta yang pertama yang dituliskan dalam Alkitab tentang surga. Baik, yang pertama adalah surga adalah tempat yang disediakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Baik, mari kita lihat ayatnya. Ya, Yohanes pasal 14 nanti ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Terus kemudian di rumah Bapakku, itu berarti di mana? Di tempat di mana Bapa berada itu di surga. Di surga banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Berarti surga adalah tempat yang nyata, ya, yang diberitahukan oleh Tuhan bahwa itu ada. Lantas kemudian ayat 3, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi saudara sekalian, surga adalah
tempat di mana tahta Allah berada. Tetapi ketika rencana keselamatan itu diadakan, maka Tuhan Yesus mengatakan, aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Jadi disiapkan lagi tempat untuk umat-umat tebusan tinggal di sana. Nah, menarik sekali ayat ini ya. Oh, masih ada lanjutannya? Ayat yang ketiga. Jadi supaya di tempat di mana aku berada, di surga itu kamu pun berada. Jadi saudara sekalian, janji ini diucapkan ketika Yesus bersama murid-muridnya bahwa ia akan mati satu kali kelak bagi kita. Bahwa ia akan bangkit kemudian, dan setelah itu ia akan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Nah, setelah selesai menyediakan tempat bagi kita, ia akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita naik ke surga, tempat tinggal Allah, yaitu di langit yang ketiga. Nah, tadi malam kita masih ingat ya, bahwa kita telah mempelajari milenium atau masa 1000 tahun. Di mana setelah masa 1000 tahun, Yerusalem baru akan turun dari langit bersama-sama dengan umat Tuhan. Orang jahat yang mati dibangkitkan, setan dilepas dari belenggunya, ini setelah 1000 tahun. Kemudian semua orang menghadapi penghakiman yang terakhir. Kepada setiap orang Allah memperlihatkan kisah hidup mereka. Bagaimana Allah dengan usaha sepenuhnya telah berusaha untuk menyelamatkan setiap orang. Tetapi ada yang memilih untuk menerima tawaran, tetapi juga ada yang memilih untuk tidak menerima tawaran Tuhan. Sehingga pada waktu itu semua makhluk hidup akan mengatakan, mengakui bahwa Allah itu adil adanya. Umat yang diselamatkan dan yang dibinasakan akan mengetahui pada akhirnya bahwa Allah itu adil. Untuk yang diselamatkan dia sudah menerima, tetapi untuk yang tidak percaya selama ini itu adalah satu keterlambatan. Kemudian Allah membinasakan iblis dan semua pengikutnya dan kemudian menjadikan langit dan bumi yang baru. Ya, tadi malam. Untuk tempat di mana Allah dan umatnya akan tinggal untuk selama-lamanya. Jadi 1000 tahun kita tinggal di surga, di langit yang ketiga, tempat di mana Allah bertahta. Tetapi setelah 1000 tahun, Yerusalem baru, tahta Allah, turun ke bumi kita ini bersama dengan umat-umat tebusan. Dan kemudian Tuhan membinasakan semua anasir-anasir yang jahat, setan dan pengikut-pengikutnya, dan kemudian Tuhan memurnikan bumi ini, menciptakan kembali bumi ini menjadi bumi yang baru dan langit yang baru. Di mana surga? Kembali prinsipnya sama. Surga adalah tempat di mana tahta Allah berada. Nah, saudara sekalian, di manakah umat-umat Tuhan akan hidup untuk hidup kekal, yaitu di bumi yang baru, di langit yang baru yang Tuhan siapkan bagi umat-umatnya. Ini sangat jelas. Kemudian fakta yang kedua, surga adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Tempat Allah tinggal bersama
dengan umatnya. Jadi ayat-ayatnya mari kita lihat beberapa. Saya akan baca saja dan kita cukup menyimak, konsentrasi sedikit, kita akan memahami. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi dan dunia yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Sudah dihancurkan, sudah diperbaharui lagi, diciptakan. Dan laut pun tidak ada lagi. Ini di bumi yang baru, ya. Lantas kemudian Wahyu 21 ayat 2, kemudian aku melihat kota kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, sangat mulia. Lalu dia mengukur temboknya 144 hasta. Ayat 21, kedua belas pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Ini kota Allah, Yerusalem baru. Gerbangnya ada 12, 3. Lantas kemudian masing-masing gerbangnya terdiri dari satu jenis mutiara. Ayat 12, dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis ke-12 suku Israel. Ini adalah satu gambaran tulisan dari keseluruhan umat-umat Tuhan yang diselamatkan. Dan di dalamnya, perhatikan ya, luar biasa. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Nah, emas sekarang mahal harganya. Tetapi kalau saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan surga, emas itu dibuat menjadi pelapis jalan. Yang sekarang kita pakai batu dan aspal, di surga jalan-jalannya terbuat dari emas murni, emas murni. Dan kemudian ayat yang ke-23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, tidak perlu listrik. Sebab apa? Kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Puji Tuhan. Jadi di kota itu kemuliaan Allah nyata bisa dilihat oleh umat-umat tebusan. Dan kota itu tidak membutuhkan lampu lagi. Lalu ayat yang berikutnya, 22 Wahyu ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba. Ada aliran air yang sangat jernih, air kehidupan. Lantas ada apa lagi di kota itu? Di tengah-tengah jalan di kota itu, yaitu di seberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan
yang berbuah 12 kali setiap bulan sekali, tiap-tiap bulan sekali. Jadi selalu ada, selalu tersedia. Masih ingat beberapa waktu yang lalu, pada waktu kita membahas tentang kehidupan, kematian, asal-usul kehidupan, dan asal-usul kematian, dan sekalian di Taman Eden yang pertama Tuhan ciptakan, di tengah-tengah Taman Eden itu ada pohon kehidupan. Dan juga ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika manusia melanggar, memakan pohon pengetahuan baik dan jahat, maka manusia diusir dari Taman Eden agar supaya tidak memakan pohon kehidupan. Dan kemudian malaikat menjaga di gerbang supaya Adam dan Hawa tidak masuk sampai ke pohon kehidupan. Di tengah-tengah kota Yerusalem baru, Firdaus yang baru, Eden yang baru, di seberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan lagi di sana, ya. Sama seperti di Eden pada waktu itu. Kembali di surga ada pohon kehidupan. Lantas kemudian ayat 16 Wahyu 21, kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. 12.000 stadia itu panjangnya dan lebarnya. Stadia nanti kita pelajari lebih lanjut. Dan kemudian tingginya sama. Dan kemudian disebut juga di sana bahwa malam tidak ada lagi di sana. Nah, saudara sekalian, itu fakta yang kedua. Yang ketiga, kita akan berjalan lebih cepat sekarang, dan semakin kita membaca firman Tuhan, semakin menarik. Iman kita dikuatkan. Yang ketiga, fakta yang kita mau lihat adalah surga adalah tempat yang menyenangkan, karena tidak ada lagi di sana duka cita atau kematian. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita. Tidak ada kematian di sana. Dan tidak ada lagi perkabungan, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Puji Tuhan. Yang keempat, fakta apa yang dituliskan dalam Alkitab yang menjadi pengharapan buat kita? Surga adalah tempat yang aman, tempat yang damai. Kenapa disebut aman? Kita perhatikan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Jadi tidak akan ada kejahatan lagi di sana. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Di tempat yang aman. Lantas kemudian apa yang menjadi gambaran berikutnya? Ini sangat menarik, lebih menarik. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Ini adalah situasi yang penuh dengan damai. Ya, tidak ada perkelahian, tidak ada predator,
binatang satu memakan binatang yang lain. Tidak ada manusia jahat di sana, melakukan kejahatan. Tidak ada. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Jadi, saudara sekalian, sangat menarik. Lantas kemudian yang kelima, surga adalah tempat yang sehat. Tempat di mana orang-orang yang tinggal di sana adalah sehat-sehat dan tidak ada yang sakit. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada bakteri, tidak ada virus yang membuat sakit. Yesaya 33 ayat 24, tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Tidak ada yang akan mengatakan, aku sakit. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan. Ya, akan. Tapi ketika sudah masuk surga, sudah dicelikan. Dan telinga orang-orang yang tuli akan terbuka, sehingga semua orang bisa melihat dan bisa mendengar dalam keadaan sempurna. Puji Tuhan, alangkah indahnya tempat itu. Lantas kemudian yang berikutnya, Yesaya 35 ayat 6 menyebutkan, pada waktu itu orang lumpuh akan meloncat seperti rusa. Tidak ada lagi orang yang tidak bisa berjalan di sana. Mereka bisa berlari, bisa berloncat. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorak. Haleluya. Puji Tuhan. Semua kita dalam keadaan sempurna di kemudian hari pada waktu kita dibawa ke surga. Sekarang ini banyak orang yang terkena sakit penyakit, ada ketidaksempurnaan di sana sini. Ini adalah satu hal yang wajar yang terjadi, tetapi di surga semua dalam keadaan sempurna semua. Puji Tuhan. Yang keenam, kita sudah mendekati bagian-bagian terakhir. Surga adalah tempat yang nyaman, tempat yang menyenangkan, yang nyaman. Mari kita lihat beberapa ayat berikutnya. Yesaya 35 ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ini tempat yang indah. Yesaya 65 ayat 21. Mereka akan membangun rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun anggur dan memakan buahnya juga. Nah, saudara sekalian, banyak di dunia ini orang yang membangun rumah oleh karena situasi tertentu tidak bisa ditempati. Mungkin membangun rumah di usia tua, belum sempat dinikmati, sudah meninggal. Mungkin menanam pohon, belum sempat ditempatin, kena banjir. Atau mungkin harus pindah ke tempat lain dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, di surga, mereka membangun rumah dan akan mendiami. Dan mereka menanam dan akan memakan buah. Ini satu gambaran situasi surga yang sempurna. Mereka ayat 22, Yesaya 65, mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Jadi orang lain ini bisa juga merupakan generasi seperti yang terjadi sekarang ini. Karena di dunia ini sekarang kan generasi berganti dengan generasi. Saya membangun rumah tidak selamanya saya akan menempati. Generasi berikutnya menempati. Orang menanam kebun bisa saja tidak bisa menikmati terus, generasi berikutnya yang menikmati. Tapi di surga orang hidup kekal, begitu dia melakukan sesuatu, itulah juga yang akan apa? Akan dilihat terus dan akan dinikmati. Sepanjang umur pohon
dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Yesaya 65 ayat 22. Nah, saudara sekalian, sama seperti sebutan umur umatku sepanjang umur pohon. Jadi pohon di sana tidak ada kematian, manusia di sana tidak ada kematian, sama-sama kekal. Berbeda dengan dunia ini. Yang ketujuh. Nah, ini menarik lagi ya, semakin ayat-ayat kita baca semakin menarik. Surga adalah tempat kita berhimpun, ya, reuni, bertemu satu sama lain, ya, berkumpul. Tapi salah satu aktivitas ketika kita bertemu dan berkumpul di sana yang kita lakukan adalah kita masih tetap terus akan menyembah Tuhan, akan beribadah, menyembah Tuhan, Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah penebus, Allah yang menyiapkan tempat bagi kita. Kita akan tetap menyembah. Jadi, saudara-saudara, kebiasaan menyembah Tuhan adalah kebiasaan yang kita lakukan dari sekarang ini, dan kita akan teruskan sampai di surga kita masih menyembah Tuhan. Dan ibadah menyembah Tuhan adalah sukacita bagi umat-umat Tuhan. Amin. Dan yang lebih menarik lagi adalah setiap hari Sabat. Itulah yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan ketika menyembah Allah pencipta setiap hari Sabat. Jadi pemeliharaan hari Sabat itu bukan hanya di atas dunia ini, itu juga ada kebiasaan yang akan kita teruskan sampai di dunia baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Di mana itu? Karena dunia baru ada tempatnya di dunia yang ini yang diperbaharui, yang diciptakan kembali. Jadi masih akan ada Sabat, ya, masih akan ada Sabat di sana. Apa ada ayatnya, Pak Pendeta? Mari kita lihat Yesaya pasal 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikian juga keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Yesaya pasal 66 ayat 22. Ayat 23. Nah, ini dia. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, jelas sekali disebutkan di sini. Tuhan sendiri yang mengatakannya melalui siapa? Yesaya. Seluruh umat manusia akan datang dan sujud menyembah di hadapanku, demikian firman Tuhan. Kalau kita sudah memulai beribadah kepada Tuhan pada harinya, maka saudara sekalian itu juga persiapan kita untuk yang akan kita lakukan lagi kemudian di dalam surga, di langit yang baru, di bumi yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita, di mana Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Tahta Allah ada di sana. Yesaya pasal 35 ayat 10, mari kita teruskan. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah menjauh. Jadi sudah ada gambaran, saudara sekalian. Jadi kita lihat yang ke-8. Surga adalah tempat yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Keindahannya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Apa yang disebutkan dalam firman Tuhan? 1 Korintus pasal 2 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga, didengar itu ya, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia,
semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, puji Tuhan karena ada firman Tuhan. Orang yang tidak mempelajari firman Tuhan akan rugi banyak. Tetapi orang yang mempelajari dan mengenal firman Tuhan, orang itu akan sangat beruntung. Itulah sebabnya jangan pernah menghindari untuk belajar firman Tuhan dari waktu ke waktu. Ya, puji Tuhan, kita punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan dalam 1 bulan 24 hari, kecuali hari Sabtu malam. Dan dari situlah kita menggali firman Tuhan yang bermanfaat untuk hidup kita sekarang dan bermanfaat untuk mempersiapkan hidup kita di kemudian hari. Panitia akan mempersiapkan sertifikat untuk mereka yang setia sampai 24 kali berturut-turut. Kalau belum 24 kali, nanti bulan depan ada diulang lagi dari yang pertama lagi. Yang mengajar berbeda. Nanti saudara sekalian akan lebih menarik dan lebih menarik. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saudara merasa keberkatan belajar firman Tuhan, jangan disimpan sendiri. Kalau saudara merasa keberkatan, ajak teman-teman supaya firman Tuhan ini bukan hanya saudara dan saya yang mengetahuinya, tetapi juga firman Tuhan ini dikenal, diketahui, didengar oleh keluarga kita, oleh sahabat kita, oleh teman kita, oleh siapa saja orang-orang yang kita kasih yang ada di sekitar kita. Bahagian yang terakhir untuk penutup pada malam hari ini. Saudara sekalian, surga adalah tempat untuk yang percaya kepadanya. Ini ketika saya mencatat ini dan saya kasih nomor, saya dapati hanya sampai nomor 9. Saya pikir tadinya sampai nomor 10, tapi puji Tuhan lah sampai nomor 9. Karena nomor 9 ini belum sempurna. Sempurnanya nanti nomor 10 waktu kita sudah di surga. Puji Tuhan. Surga adalah tempat untuk yang percaya kepadanya. Apa yang dikatakan firman Tuhan yang harus kita pegang dari sekarang. Dan jangan lepas pegangan kita. Saudara sekalian, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk mereka yang mau memperoleh hidup yang kekal, salah satu yang harus kita lakukan adalah kita percaya kepada Yesus Kristus. Bukan hanya kita percaya saja, tapi kita menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat pribadi kita. Dan dengan itu kemudian kita akan mendapatkan jaminan. Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka apa yang terjadi? Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak untuk menerima janji Allah. Berhak untuk menerima janji Allah. Saudara sekalian, itulah firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini. Saya menutup slide pada malam hari ini. Saya ingin menatap saudara-saudara sekalian. Saya rindu saudara membuka video saudara pada akhir pertemuan pada malam hari ini. Saya ingin melihat saudara sekalian, di antara saudara yang rindu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Bila mana itu adalah kerinduan saudara-saudara sekalian. Saya ingin mau melihat tangan saudara diangkat. Tuhan, saya rindu masuk dalam kerajaan-Mu. Tuhan, saya rindu menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi-Mu secara pribadi. Dan aku sudah menerima sejak lama. Sekarang ini pun aku mau memperbaharui imanku, memperbaharui penyerahanku kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya melihat banyak tangan-tangan yang diangkat yang menyatakan kerinduannya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Untuk itu, saudara sekalian, marilah kita sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, sungguh Tuhan, begitu indah firman Tuhan. Menjadi penghiburan buat kami, menjadi pengharapan buat kami. Dan kami merasa sangat beruntung oleh karena memiliki kesempatan yang indah untuk mempelajari firman-Mu dari malam ke malam, khususnya pada malam hari ini. Kami bersyukur oleh karena Tuhan begitu baik. Tuhan menyediakan surga bagi kami. Dan Engkau berjanji, Engkau akan datang untuk menjemput kami. Tapi Engkau juga mengingatkan, agar supaya kami menaruh percaya dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena Engkau mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh, firman Tuhan yang sangat berkuasa, yang memberitahukan kepada kami bagaimana caranya kami tiba di surga, dan kiranya Tuhan akan menolong kami masing-masing untuk tiba di sana. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mengangkat tangannya, menunjukkan kerinduannya. Kami doakan supaya mereka tetap Tuhan kuatkan iman mereka. Yang tidak mengangkat tangannya, Tuhan juga akan kuatkan. Dan Tuhan akan persiapkan kami semua untuk bersedia masuk dalam kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami malam ini ketika kami istirahat pada hari Sabat ini, dan pertemukan kami kembali pada hari Minggu malam yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pendeta Sutrisno Cakrapawira. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini akan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan satu kerinduan kita bahwa kita akan boleh mewarisi kerajaan surga yang Tuhan telah sediakan bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, besok malam atau tanggal 22 kita tidak ada belajar Alkitab interaktif online ini, tetapi kita akan bertemu kembali pada tanggal 23 atau hari Minggu besok. Pada tanggal 23 Agustus, kita akan kembali mempelajari pelajaran Alkitab dengan pelajaran yang lebih banyak lagi. Namun, waktunya dirubah. Kita biasanya jam 7 malam, tetapi kali ini dalam satu minggu ke depan, tanggal 23 sampai tanggal 28, kita akan mengikutinya jam 6 sore. Jadi pastikan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya untuk boleh mengikuti pembelajaran interaktif online ini jam 6 sore. Waktunya lebih cepat 1 jam, sehingga kita semua boleh mendapatkan berkat dan tidak ketinggalan di dalam mengikuti pelajaran ini. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Pendeta Sutrisno Cakrapawira yang sudah membawakan pelajaran dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pendeta bersama dengan keluarga, dan Tuhan juga memberkati kita semuanya dimanapun saja kita berada. Besok pagi, bila mana saudara-saudara rindu untuk mengikuti ibadah online,
saudara-saudara bisa bergabung di channel-channel yang sudah tersedia untuk boleh kita mengikuti ibadah online bersama-sama. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kita semuanya. Selamat malam, selamat hari Sabat, Tuhan memberkati kita semuanya.